Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat yang mempunyai nilai dasar toleransi atau tasamuh, kita akan menghadapi berbagai macam persoalan yang ada di bulan suci Ramadan, terutama bagaimana sikap kita sebagai orang yang diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi atau mensikapi terhadap saudara-saudara kita yang kebetulan tidak berpuasa. Pernah pada suatu saat, jadi Anas ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi sahabat Anas pernah mengadakan perjalanan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjumpai pada suatu saat ada orang yang berpuasa, tapi juga ada orang yang tidak berpuasa. Kemudian pada saat itu Rasul menegaskan kita tidak boleh mencela orang yang tidak berpuasa, dan kita juga tidak boleh mencela bagi yang tidak berpuasa terhadap orang yang berpuasa. Maka salah satu keutamaan bulan suci Ramadan itu adalah wahwa syahrun sobru. Dia adalah bulan kesabaran. Bulan kesabaran di mana di dalam kesabaran itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, maka tidak ada balasan bagi orang yang bersabar kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu sesungguhnya adalah membakar semangat kita yang menghalangi orang menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Nah, orang pengennya masuk surga. Nah, masuk surga itu apa syaratnya? Syaratnya adalah orang yang bertakwa. Nah, maka orang yang bertakwa itu di sini ada kualifikasi yang dijanjikan dan ditetapkan oleh Allah. Siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharra. Nah, maka puasa itu untuk orang-orang yang bertakwa itu di sini salah satu cirinya adalah dia yang menafkahkan hartanya. Nah, kemudian satu lagi setelah dia menafkahkan hartanya adalah wal qadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan emosi, amarahnya. Maka yang dibahas adalah emosi. Maka biasanya ketika kita bulan suci Ramadan dituntut untuk toleransi. Apa toleransinya? Seperti kita biasanya ketika berpuasa merasa kita puasa, kemudian kita mencela kepada orang yang tidak berpuasa. Ya. Loh, orang puasa kok tidak puasa? Kita tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kenapa mereka tidak berpuasa. Karena di dalam Islam itu orang yang berpuasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sesuatu yang tidak diwajibkan bagi orang-orang tersebut karena ada halangan-halangan yang sifatnya samawiyah. Nah, maka puasa itu di sini digambarkan sebagai bulan kesabaran, bulan toleransi. Muasah, kita sikap tolong-menolongnya harus tinggi. Toleransinya tidak boleh mencela, karena mencela itu dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak amal ibadah puasa. Nah, maka di sini digambarkan ketika kita sedang berpuasa, bagaimana menghadapi orang tidak berpuasa, saudara-saudara kita. Dikatakan oleh Nabi, la yungkiru. Nah, kita tidak boleh mengingkari. Apa yang dimaksud di sini mencela? Siapa yang tidak boleh mengingkari? As-shaim alal muftiri. Kita tidak boleh loh mencela karena kita dalam keadaan puasa,
karena ada saudara kita yang tidak berpuasa, nggak boleh. Jadi la yungkiru shaimi alal muftiri iftaruhu, karena mereka dalam berbuka puasa. Ya, sebaliknya apa? Al muftiri ala shaimi somihi. Nah, orang yang sedang tidak berpuasa pun harus hati-hati. Apa? Kita harus tidak boleh mencela, tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan orang yang berpuasa. Ya. Maka istilah ada ayat asum khairun, puasa itu lebih baik. Atau ada yang mengartikan kalau kita sedang tidak berpuasa, maka kita berperilaku seperti orang-orang yang sedang berpuasa. Apa artinya? Misalnya kita dalam keadaan safar, sebelahnya ada orang naik bis juga safar. Yang satunya bisa terjadi, walaupun saya safar, saya tetap menjalankan ibadah puasa. Saya ada rusuh, saya akan berbuka. Nah, bagaimana sikap kita? Ketika ditawarkan, ya saya puasa saja. Jadi ana siam, saya sedang berpuasa. Ya, kamu yang tidak berpuasa silakan makan. Nah, yang dimaksud di sini adalah al-muftiri ala shaimin shaumuhu, ketika kita sedang berpuasa tidak boleh mencela orang yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa juga tidak boleh mencela orang yang sedang berpuasa. Nah, maka sebaiknya orang yang tidak berpuasa berlakulah seperti orang yang berpuasa. Maksudnya apa? Ketika kita makan, jangan sampai kita makan di hadapan orang-orang sedang berpuasa. Nah, ketika kita minum, sebaiknya kita tidak boleh minum di hadapan orang-orang sedang berpuasa. Kenapa? Kita tidak boleh mencela. Kenapa? Karena ketika kita sedang mengadakan perjalanan, nah, dianggap tidak ada madharat, orang yang melanjutkan puasa juga tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Orang yang berpuasa juga ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga boleh-boleh saja. Maka sikap kita orang sedang berpuasa terhadap orang yang tidak berpuasa itu, kata Nabi, kita tidak boleh saling mencela. Kita harus menjaga. Karena berpuasa itu, yang berpuasa bukan tidak makan dan minum, tapi yang berpuasa juga hatinya. Nah, maka puasa itu as-syahrun sabur, bulan kesabaran, al-muasah, bulan di mana kita bisa saling toleransi dan saling tolong menolong. Nah, itulah yang perlu kita harapkan. Maka di dalam bulan puasa itu bisa menimbulkan sikap ukhuwah Islamiyahnya itu dibangun, kemudian kita toleransi dengan tidak saling menyakiti, tidak saling menyalahkan, juga tidak saling mencela, sehingga ada keharmonisan di antara kita. Karena kalau puasa itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan menjadi orang yang la'alakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhoi amal ibadah puasa pada kesempatan siang hari ini, dan kita insya Allah akan dikeluarkan oleh Allah di bulan Syawal nanti, yaitu minal aidin wal faizin wal makbulin. Allah akan menjadikan kita dan masukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang suci, tidak ada dosa, hamba-hambanya yang menang melawan hawa nafsu, dan diterima amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.